Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi teman-teman, perkenalkan, my name is Putria Dewitasari. Saya dari kelas 5 IPS 3 dan saya dari Ponpes Sumatera Tawalit Parabe. Jadi pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema kelompok sosial, mata pelajaran Ustazah Hayati Salma Beautiful. Jadi judul besar kita pada hari ini yaitu ragam kelompok sosial. Jadi kira-kira apa sih ragam kelompok sosial itu? Jadi teman-teman, beberapa pendapat dari para ahli tentang definisinya. Menurut para ahli pertama, yaitu Bapak Seojono Seokanto. Jadi menurut Bapak ini, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Next. Dan yang kedua yaitu Bapak Paul B. Orton. Jadi menurut Bapak ini, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Next. Dan yang terakhir yaitu Bapak Robert K. Merton. Jadi menurut Bapak Merton ini, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Dan jadi dari ketiga pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulannya atau garis besarnya bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut akan timbul hubungan yang lebih erat dan perasaan yang sama serta pola perilaku yang sama pula. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Jadi saya pada hari ini akan membahas cuma kelompok sosial teratur. Itu kelompok teratur itu, jadi kelompok sosial teratur itu ada 4. Yang pertama kelompok sosial kelompok primer dan sekunder. Pasti teman-teman udah tahu kan kelompok primer itu apa. Jadi bagi teman-teman yang lupa akan saya ingatkan lagi. Jadi kelompok primer adalah kelompok sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antar anggota sehingga saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Jadi menurut Bapak Charles Horton ini, kelompok primer memiliki kriteria sebagai berikut. Intensitas interaksi tinggi dalam kelompok primer. Tingkat keintimannya terjalin di antara anggota kelompok sangat dekat. Kelompok primer cenderung bersifat permanen. Jadi kelompok primer ini dia itu bersifat permanen ya teman-teman. Jadi contohnya itu kayak keluarga. Next, dan selanjutnya yaitu kelompok sekunder. Apakah kelompok sekunder itu? Jadi kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terdiri atas banyak individu. Sifat hubungan antar anggota tidak saling mengenal secara pribadi dan kelangsungan kelompok cenderung tidak. Next, selanjutnya udah tahu kan membedakan antara formal dan informal. Ayo tahu lah. Dan jadi kelompok formal memiliki peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diciptakan agar anggotanya bersifat taat. Hubungan yang terjalin dalam kelompok ini tidak bersifat pribadi. Persamaan visi dan misi dari anggotanya yang menyebabkan kelompok formal terlihat seperti kelompok yang hanya mengejar tujuan. Contohnya itu kayak kantor. Dan selanjutnya yaitu kelompok informal. Teman-teman tahu nggak apa itu kelompok informal? Ayo, jadi kelompok informal adalah kelompok sosial yang terbentuk dengan sendirinya. Contohnya kayak apa itu? Contohnya ke ibu arisan
Dan selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kelompok yang ketiga yaitu kelompok in group dan out group. Jadi kalau in to dalam dan out to luar. Jadi in group adalah kelompok sosial yang dimana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai dari anggota tersebut. Sedangkan out group ini dapat dikatakan sebagai lawan dari in group. Hubungan dengan out group berlangsung kurang akrab. Jadi contohnya in group itu Putri adalah siswa Pondok Pesantren Sumatera Tawalik Prabe, sedangkan out groupnya lawan dari in group itu sendiri adalah selain dari Pondok Sumatera Tawalik Prabe tersebut. Jadi yang selanjutnya yaitu yang terakhir kelompok Gemensaf atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Jadi Gemensaf, apakah teman-teman udah tahu? Pasti udah tahu dong. Jadi Gemenschaft ini merupakan kehidupan bersama anggota masyarakat yang ditandai dengan hubungan batin murni, alami dan kekal. Ikatan yang terjalin di antara anggota atas dasar rasa cinta dan kesatuan batin yang kuat. Jadi contoh Gemenschaft Paguyuban Pasundan ini ada sejak lama loh teman-teman, yaitu organisasi budaya Sunda yang kita lihat di atas ini. Dan next selanjutnya yaitu Gesellschaft. Pasti teman-teman udah tahu kan? Ayo pasti dong. Gesellschaft ini yaitu menunjukkan bentuk kehidupan bersama dengan masa berlangsungnya yang cenderung singkat. Anggota kelompoknya bersifat public life yang artinya terbuka untuk semua orang. Jadi contohnya itu kayak ikatan perdagangan yang kita lihat di atas ini. Jadi teman-teman, sekian persentase yang saya sampaikan. Semoga dengan persentase ini bisa menambah wawasan teman-teman dan kita di sini